Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua, dengan Bang Dehi dan Mbak Susi. Oke, video kali ini adalah menjawab waktu kemarin aku bikin pertanyaan buat teman-teman yang mau tanya-tanya ke kita berdua. Tepat di 1 bulan setelah kita menikah, video ini aku upload. Terus nikah loh. Alhamdulillah. Oh. Oke, kita langsung aja bahas pertanyaan teman-teman. Teman-teman kemarin tanya di komentar komunitas ada di channel. Pertanyaan apa wae? Ini ada sedikit, ada 85 orang. Nanti kita pilihin yang kita jawab dari komentar ini. Pastinya yang sama, nggak perlu dijawab lagi gitu. Oke, ini aku posting 1 minggu yang lalu tapi baru kita upload. Lanjut nih. Nah, kamu kok deket-deket aku? Maksudnya pilih mbak kan. Iyu. Oke. Pertanyaan pertama. Sebelum jawab pertanyaan ini, teman-teman yang belum subscribe Dedi Kreator, ketik aja di pencarian YouTube Dedi Kreator. Di situ tempat kita upload film-film kita berdua. Nanti ada teman-teman kita, ada Mikoplo juga, kadang juga ada Dimas, dan di situ tempat kita berkarya membuat film, belajar membuat film. Jangan lupa subscribe ya, oke? Dedi Kreator, oke? Oke, kita baca dari yang terlama atau dari pertama yang kali. Paling bawah. Berapa tahun pacaran? Berapa, Mas? Mbak Susi yang jawab. Mbak Susi yang jawab. Pacaran bulan Desember tahun 2012. Bisa dihitung sendiri ya berapa tahun. Awalnya tahu Dek Susi itu kamu tak tembak tanggal 12 mati. bulan, maksudnya jadikan pacar. Dia tuh mau aku jadikan pacar tanggal 12 bulan 12 2012. Ternyata Tapi karena something pernah ditompo aku. Ditomponya tanggal 23 bulan 12 2012. berarti 12. Itu jadi kita pengennya 12. Tapi Pikir dulu. Sampai 2020 ya. Umur saya 28 ya kan. Sudah yang tanya berapa umur abang, saya 28. Satu dong. Lanjut ke pertanyaan kedua. Iya, ini kan ada yang sekalian, ada berapa tahun pacaran, terus ada berapa umur abang. Saya 28 tahun, terus ada Mas kelahiran tahun 92. Terus lanjut. Terus sama disuruh Mbak Susi jadi tadi sukanya tuh 2 bulan sebelum jadian. Apa? Suka ini yang ditanya kapan Mas Dedi suka sama Mbak Susi. 2 bulan sebelum kita jadian. Soalnya walaupun berarti kapan? Iya suka. Maksudnya suka pertama kali kita ketemu gitu. Berarti bulan apa? Oktober apa? September. Iya, pokoknya itu. Oktoberan. Ucapke ulang tahun yang aku kok. Lah berarti kan 2 bulan Oktober awal. Tapi ternyata jarak telat biar berkesan. Lanjut. Mas channel sudah wik Mas. Lah nek wis nikah masa ya durung. Ya, bisa dipikir sendiri lah. Terus tipsnya apa Mas Dedi dan Mbak Susi agar hubungannya bisa awet lama seperti kalian? Oke, kita menjalin hubungan 8 tahun, bertengkar paling ya 1-2 kali, dan apa ya tipsnya ya? Apa yuk? Apa ya kan? Saya tak Biar jawab dulu sama Dik Susi, nanti baru saya yang menjawab. Kalau prinsipku sih komitmen, satu komitmen. Kalau yang penting misalnya mau kemana-mana itu bilang. Kalau menurutku ya selama pacaran itu kalau udah mau serius itu harus komitmen. Udah mulai berlatih misalnya aku mau kesini, ya udah yang penting tuh ngabarin. Misalnya kalau mau kemana-mana tuh ngabarin, seenggak itu bilang, walaupun nggak langsung chat intens tuh enggak, cuma kan yang penting kita tuh tahu dia tuh lagi di mana gitu loh. Masa kita pacarnya tapi nggak tahu kegiatannya itu apa, itu nggak boleh. Itu yang pertama komitmen. Terus apa lagi? Kalau aku itu awal-awalnya aku posesif terhadap dia, maksudnya dia orang oleh, maksudnya nggak boleh itu kayak teman di Facebook sama cowok nggak boleh. Tapi lama-kelamaan aku berpikir kalau emang kita menjalin sebuah hubungan itu nggak perlu kayak gitu sih. Yang penting kita saling percaya dan komitmennya itu tadi komitmen, dan kalau emang ini serius hubungan kita ya harus
saling menjaga perasaan. Intinya jadi kalau kita itu saling percaya dan komitmen, insya Allah sampai lama. Dan kalau kita gampang cemburu dan gampang termakan hoak, ora awet, gampang tukaran. Dan selalu percaya. Dan modelnya aku itu soal masalah kecil gak usah berpikir no. Saya masalah kecil dalam hubungan gak pernah aku permasalahkan. Yang penting misalnya ada pertengkaran, menjelaskan. Harus kalau masuk musyawarah gini loh. Jadi kita tuh kalau berdua ada masalah, kita nggak terlalu selalu marah-marah, nggak jelas gitu. Tapi kita nopo jane sebenarnya ada apa terus saling menjelaskan. Jadi ada titik temu untuk penyelesaian masalah. Intinya penjelasannya itu logika enggak. Kalau misalnya ketone bohong, ketone ngapusi yuk wes mutung ae. Duse gini mutung, ora keren blas. Untung aku peluru hati wanita. Oke lanjut kedua. Pengen anak piro Mas? Tak pawai Gusti Allah. Alias dibilang Allah, tapi kalau manusia kan yo target tah. Ya 2 anak cukup. Program pemerintah. Enggak boleh banyak. Gimana Bang? Udah sah jadi suami istri Bang? Ya ngono ki rasane. Dan memang ada perubahan. Lagi ada lagi. Perubahannya apa? Saya ini pertanyaan lebih spesifik lagi. Tadi kan cuma gimana Bang? Udah sah jadi suami istri Bang. Nah, ini ada Mas Ded sampean kan sama-sama tetangga Pak Enggo dari Celah Kudus. Pak Enggo itu ngepek tangga ini dewi ya, dapat satu komplek atau satu desa. Kunci ben iso awet pol pernikahan nopo Mas? Kan mesti ono lambe landhep to Enggo. Aku Pak Enggo lagi bertunangan doane ya Mas. Tak doano cepet sah Mas. Kalau satu. Ya tak doano cepet sah pokoknya. Nah, ya namanya satu dulu. Namanya tetangga. Kalau namanya tetangga itu apa mau jenenge lambe landhep itu mesti ada, enggak cuma kita saling tetangga. Misalnya kamu dapat calon istrimu orang jauh itu pasti tetap ada, pasti ada di omongan namanya tetangga. Yang itu penting kalau ada yang tangga kayak gitu itu udah watake kok ngono bro. Aja terlalu mbok pikirno. Namanya hidup bermasyarakat seperti itu. Jadi ya. watak menungso sing koyo ngono iku mesti ono. Jadi kene iku nek dadi menungso ya aja ngasih koyo ngono. Intinya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, aku selama mereka suara-suara itu tidak terlalu mengganggu kehidupanku tak cuekin. Soalnya saya melakukan apa yang saya inginkan dan enggak merusui dia kan, orang lain. Tapi yang namanya hidup berumah tangga kan mesti kan ada kompor-kompornya itu, setiap hari mesti ada omongan nggak enak gitu. Yaudah nggak usah didengerin. Intinya ya kalau ada apa-apa itu bilang sama suami. Intinya ada komunikasi. Kita ini berdua berpasangan, janganlah terlalu mudah termakan oleh omongan orang lain. Jadi kalau ada masalah diomongkan terlebih dahulu. Misalnya ada omongan gini-gini dari tetangga, mending langsung ditanyakan ke suaminya langsung biar nggak salah paham. Kalau aku sih gitu, nggak mungkin bikin panas, tapi mending langsung tanya ke suami. Kok aku nyimpen unek-unek gini, mending diomongin aja. Ini ada di surat Mbak Susi, mulai kapan ya tombol ya cilik, tapi kenalnya ya mau 2 bulan sebelum jadian, maksudnya kenal intens. Masa sih 2 bulan sebelum jadian? Tapi saat dulunya seperti, soalnya ada cerita di apa cerita apa? Gak harus takut kayaknya. Nah ini ada yang 2 kali pertanyaan ini ya. Pas pacaran tahun bulan piro, lamaran tahun bulan piro ya? Pacaran tahun 2012, 23 tanggal 23 bulan 12 tahun 2012. Lamaran tanggal 8 bulan 8 2019. Kok bisa pas cantik-cantik ya 8? Cantik Muhammad tak kira lagi tangannya aja. Aku dinodai. Yang kedua, gimana perasaan keduanya setelah menikah? Itu aja semoga dijawab. Perasaannya ya alhamdulillah semua perjuangan berakhir di pelaminan. Intinya pacaran lama kan banyak yang pacaran lama nggak sampai pelaminan, tapi kita kapal kita berlayar sampai ke ujung sampai apa? Sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan. Kadang kan ada tengah lautan. Namanya perjalanan di laut pasti ada ombak. Seneng aku ya ora akeh. Tapi kita sampai ke pelabuhan. Yang seneng di juga ngerti soalnya kita selama 8 tahun itu 4 tahun kita LDR karena dia di Semarang, aku di Pati.
Jadi sekolah di kampus itu ana sing nyenengi ya aku ora peduli. Yang penting intine aku diniji karo aku. Oh iya. Soalnya kan aku ora roh. Daripada pikiran saya dibuang membuang-buang waktu untuk memikirkan sing ora penting. Nek ana sing nyenengi dene slumrah jenenge wong wedok ayu ya lumrah. Amin. Kan aku pulang 1 minggu sekali. Terus lanjut. Ya Mas, itu dari FB channel tadi ya nih yang jawab 2 pertanyaan minta dijawab ya. Ini ada lagi Kusniawan 22. Ya tadi enggak sebut namanya ya. Ya maaf ya. Ya pertanyaan ke 1 kira-kira mau punya berapa? 2 cukup. Terus pertanyaan kedua sudah punya kalau sudah punya istri 1 mau nambah lagi apa enggak? Lagi apa enggak? Mau nambah? Berani. Siji wae. Ora entek. Ngono. Nek pengen loro ya kudune kuat kabiyane, nek ora kuat siji ae rantai. Mahare akeh. Jangan nambah. Tanya ya. Sebagai pengantin baru siapa yang lebih dulu bangun pagi? Itu tidak ditebak siapa? Saya lah. Soalnya aku urung turu semengi. Saya yang bangun pagi. Dari Mas Dian Fasiro channel tadi ya. Kemudian dari Zaka Kecil, Mas Jadi kapan bikin live YouTube Mabar Ala ini FF ya? Aku main gamenya baru latihan belum pintar. Pekerjaan kalian? Ya yang suka main game subscribe aja channelku Dedi Gaming itu. Nah, ada ini video-video. Ya. Aku main game. Lanjut, kenapa nikah sama Mbak Susi? Ini sama IMT Gamers. Kenapa nih nikah sama Mbak Susi? Ya orang ngerti aku cukup hubungannya ya karo ini. Mosok hubungan karo ini nikah karo tanggane. Pacaran karo tanggane karo ini so. Ya karena kita udah dari awal aku hubungan sama dia untuk memutuskan untuk menjalin hubungan itu udah ada planning untuk pelaminan. Masa? Iyalah. Cerita tak? Iya cerita. Kita intinya sebagai laki-laki dewasa kalau kita udah berani menjalin pelaminan, jadi intinya itu harus ke pelaminan. Walaupun banyak cewek-cewek sih nggak seneng karo aku. Iya. Pekerjaan kalian berdua apa? Masih hidup di rumah orang tua atau punya rumah sendiri? Saya sebagai salah satu karyawan di rumah sakit swasta. Terus Mbak Susi sebagai guru SD swasta. Kami berdua swasta, walaupun swasta tetap ani nikah. Bedain ya. Semoga negeri. Enggak, maksudnya swasta doain aja kemudian kita diberi rezeki yang barokah. Amin. Karena walaupun seberapa banyak pun gajimu era barokah ya enak. Oh, lanjut pertanyaan selanjutnya tadi yang tanya di rumah pekerjaan tapi udah kita jawab ya. Terus ini hidup di orang tua atau punya rumah sendiri masih karena aku anak tunggal ini tinggal di rumahku sementara, insya Allah kalau kita punya rezeki kita akan membangun istana kita berdua. Oke, bantu doain aja dan support terus channel ini biar kita bisa membagi cerita kehidupan kita berdua di channel ini. Oke. Oke, yang kedua Mas buat film pendek dengan sama Dimas Miko biar seru dong, please dibuatnya 7 like. Kita masih sering buat film di channel Dedi Kreator. Kalau di channel Fajar Pamuji kita nunggu panggilan oleh Mas Fajar, kita diajak main film atau enggak. Kalau enggak ya kita tetap berkarya, kita berlatih biar jadi lebih bagus lagi actingnya nih channel Dedi Kreator. Yang nggak tahu baru tahu langsung aja kepoin di YouTube-nya ya, di pencarian Dedi Kreator. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya kita jawab. Ini ada satu dari Deki Susanto, pertanyaan sampai 16. Ini mungkin mewakili yang tanya-tanya sebelum kita jawab ya. Oke, yang pertama kali ketemu Mbak Susi kapan dan di mana? Di SMA aku. SMA dia pas saya ada acara di situ. Oke. Terus yang kedua, sejak kapan rasa cinta itu muncul? Embo sih? Kapan? Embo mungkin ya SMS santok terus ngalir gitu aja sih. Zaman dulu kan zaman SMS. Belum ada WhatsApp atau BBM atau lain sebagainya. FB pun masih jarang, jadi kita SMS-an dari SMS itu mengalir gitu aja sih. Dan kita kan tetangga, mungkin ketemu lewat telepon. Oke, yang ketiga, apa yang membuat Mbak Susi jatuh cinta pada pelukan Mas Dedi, jatuh cinta ke pelukan Mas Dedi? Apa ya? Kok padahal aku yang ini apa yang barak ya waktu ya? Gak tahu, mungkin dia apa ya? Ada sesuatu yang membuat dia mencintai saya. Dia mencintai saya. Dia mencintai saya. Yang keempat, yang membuat Mas Dedi cinta pada Mbak Susi. Jangan jawab sesuatu.
Ya karena saya merasa nyaman dengan dia aja. Oh, ya. Jadi kan aku masih tak jalani sih, nek nyaman ya dilanjut, nek ora ya wis kan? ngono. Iyalah. Oh iya. Buat apa kita menjalani suatu hubungan yang agak nyaman dan terasa tersakiti? Karena enggak gue banget gitu loh. Terus selanjutnya saat nembak Mbak Susi langsung diterima? Enggak, tadi udah tak jelasin di sebelum ini. Apa orang tua ortu kedua belah pihak langsung merestui? Masih kita backstreet selama 2 tahun soalnya dia masih SMP. SMA. SMA. Oke, selanjutnya saat ortu Mbak Susi tahu bahwa Mbak Susi pacar Mas Dedi, apakah ortu Mbak Susi minta cepat dilamar atau gimana? Apa ya? Disuruh Nunggu. menyelesaikan sekolah dulu, kerja dulu baru nikah. Nah, setelah dia lulus SMA terus kuliah 4 tahun baru kerja setahun baru kita lamar ya. Karena dia baru minta itu. Kalau lulus SMA minta lamar ya jelas. Luru gede sih. Iya. Langsung saja karena Mas Dedi dan Mbak Susi baru menikah, saya tidak tanya resep cara biar langgeng, tapi apakah Mas Dedi dan Mbak Susi sudah siap menjalani proses rumah tangga dan karena bukan waktu yang pendek tapi sampai selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Nah itu adalah suatu komitmen dalam hubungan dan kita jalani saja. Kalau aku ya sama seperti halnya tadi sebelum kita menikah, kita jalani aja, nah masalah selesaikan dengan cara Intinya musyawarah. Namanya orang mau menikah pasti siap nggak siap, pasti akan ada problem. Jadi ya harus siap Soalnya gitu. menikah adalah salah satu proses untuk menjalani sebuah kehidupan. Nek dhewe terus yo ora kepenak, nek ana pasangan yo mesti penak, tapi kan seenggaknya ono Penak ora? Penak. Kumbah-kumbah no bajune mandi masak. No. Oh, udah alur pembantu dikumbah di masakno. Lho kan rasa di moyo. Maksudnya itu nggak ada teman tidur gitu loh. Nek kowe enak ora di bojo. Iya, ana sing ora duit. Oh, duit anggere tak kekno nyok. Jadi aku soal uang nggak mau terlalu berpikiran duit tak wenehke, ora ono sampe lapo ya diluru burger. Oke. Selanjutnya rencananya momongan berapa sudah tak jawab. Anak pertama sebenarnya yang cewek sama saja, cewek cowok sama saja. Betul. Ya. Yang penting kita harus bisa yang penting sehat, mengopeni. maksudnya sehat sempurna tuh lengkap gitu. Dan itu kalau kita ada punya harus kita tanggung jawab lebih karena anak itu bukan hanya dilahirkan terus dibiarkan, tapi kita harus sampai Kita dia jaga, menikah, sampai dia sampai kita karena meninggal. nanti kita kan juga akan dibalas dengan anak Ya, kita. sampai kita meninggal semampunya. Kalau anak itu nggak ada namanya mantan anak, harus kita Betul. openi. Betul, wajib. Apakah tidak ada rasa ingin pindah merantau berdua menjadi rumah tangga dan menjadi nafkah di kota lain? Sementara belum, karena kita masih punya tanggungan orang tua yang harus kita temanin dan kita opening. Terus acara mereka mulai dari akad sampai resepsi musim kira-kira berapa rupiah? Waduh, berasa hitung. Pokoknya ya alhamdulillah masih cukup untuk kita kemudian. Kalau cuma 600.000. Untuk dan lain sebagainya adalah rezeki kita yang kita kumpulkan untuk acara kita berdua. Lanjut. Bagaimana dengan Mikoplo yang selalu ada dalam setiap vlog Mas Dedi? Akankah berakhir karir Mikoplo sampai di sini aja? Kalau akhir karir Mikoplo tergantung dia sendiri. Aku hanya sebagai tetangga yang tetangga apa? Intinya cuma sebagai fasilitator saja. Yo enggak maksudnya aku sebagai tetangga orang lain yang tidak punya kepentingan untuk karir dia, yang tidak punya enggak dia hak itu dia sendiri menentukan. Sukses enggaknya tuh dia yang menentukan. Sukses enggaknya diri seseorang adalah dirinya sendiri menentukan. Jadi aku enggak bisa menentukan dia berakhir karirnya atau enggak, tergantung dia sendiri pokoknya. Maunya gimana, kita hanya sebagai penasehat. Yo. Nah intinya misalnya ketone salah ya dinasihati kayak gitu loh. Pokoknya kita memberikan solusi nek masalah yo pokoknya intinya tak melakukan, tapi intinya kesuksesan seseorang itu dari dirinya sendiri. Nek dia udah nggak ingin sukses ya wis, slow aja. Bukan di tangan orang lain ya. Dan kalau di channel kita udah ada vlog kita berdua ya emang gimana lagi, karena kita nggak mungkin terlalu mengharapkan orang lain, jadi kita berdua selalu berkarya untuk teman-teman penonton setia kita. Makasih sudah menonton vlog kita, moga-moga bisa menghibur. Oke. Terus kenangan rintah yang tidak dilupakan dari Mbak Susi saat pacaran atau saat mulai dekat apa ya? Waduh, aku semua kenangan indah. Semua kenangan indah. Soalnya kamu kabeh ku indah. Nek kowe apa?
Aja kono nek tak terno PP Semarang. Semua kenangan tuh indah. Perjuangan itu untuk mendapatkan itu. Berkesan ya, semuanya berkesan. Semua bagus. Anggaplah semua itu indah, tapi nggak untuk mantan ya. Untung aku rantai mantan. Terus selanjutnya pernahkah Mas Dedi membuat kesal, jengkel, marah, campur aduk yang gue susi? Pernah. Yuk biasa. Ya pernah, tetap namanya orang pasti pernah. Tapi intinya kita selesaikan dengan cara sing podo penae. Oke, kok sudah lama Mas Dedi tidak membuat film pendek? Apakah kesulitan membuat tema atau sibuk atau lagi malas aja ya? 2 bulan kemarin memang kita lagi slow bikin film karena satu kita banyak Sibuk, masih sibuk pernikahan itu. Yang kedua ide juga nggak selalu ada dan kita masih menentukan tema apa yang akan kita buat, dan makanya teman-teman bantu aja komentar atau di subscribe kita di Instagram, mau film komedi atau film yang lagi viral, drama-drama ngono kuwi lah sing intinya kemarin masih disibukkan dengan acara dan insya Allah pernikahan. kita tetap akan bikin produksi film lagi di Dedi Kreator. Yang belum subscribe dulu ya, itu nanti kita upload kalau bisa ya 1 minggu 1 kali insya Allah ya. Doain saja. Terus sudah ini dari Mas Dedi Susanto tadi yang banyak banget, makasih sudah bertanya, berarti sudah dengan peduli dengan kita. Terima kasih. Nyata Rangga Dek CN Padine Dimas Agung Gembong aku Jaknane di Sandokerto Kecamatan Jaknan Kabupaten Pati. Gua sepure ora mandeg-mandeg. Bang, kapan bikin lagi film pendek aja Pamuji lagi? Ditunggu saja. Kalau dengan Hajat Pamuji nunggu kita dipanggil, mungkin masih perlu kita ya, pasti kita dipanggil ya. Kalau di film pendek jadi kreator pastinya ya, jangan lupa mampir-mampir situ. Ya ditunggu saja. Lagi ada tanya. Mas Dedi mau tanya, Mas Dedi malam pertama ngapain dan bulan madu kemana? Jawabannya kita bulan madunya masih di rumah saja. Karena masih pandemi bisa kemana-mana ya. Ya. Ditunggu aja vlog kita kalau kita lagi bulan madu ya. Ya betul, ditunggu-tunggu ya. Dan malam pertama ya pasti asik lah. Kalau kamu belum tahu masih kecil jangan mimpi ya, jangan mikirin ya. Menerima tamu saat hari H itu capek. Dan kalau masih kecil jangan mikirin bulan madu, jangan mikirin malam pertama ya. Masih lagi dong. Lanjut. Mas Dedi kapan kenal Dek Susi? Ya kenal Jog Cile, yang tangguh Itu Dewi. dijawab tadi itu. Sekolah bareng kita enggak, kita selisih 5 tahun. Terus Mas mau tanya kira-kira mau punya anak udah, gimana Bang? Perasaan jadi seorang suami? Nah aku sih biasa aja, soalnya suami jadi suami atau tidak itu bedanya mak tanggung jawabnya. Kalau dulu kan kita sendiri tanggung jawab pada orang tua, kita harus bisa membanggakan orang tua. Ngono nek cicile ya masih sekolah, masih tanggungan orang tua, nek iso membanggakan orang tua. Nek sudah punya istri ya harus bertanggung jawab bagaimana kita jadi seorang laki-laki, ya menafkahi, ya mengopeni, maksudnya ngopeni aja ngasih terlantar ngono, nek iso yo nyenengno. Jadi nek aku di bojo kudune yo bojone iso nyenengno. Terus dia carane Dipakai maaf. ya nek itu formalitas, maksudnya selalu ya dipakai orang yang main duit. Betul ya. lah. Bagi istri itu patuh pada suami. Jadi ini wong wedok iku atau istri swarga nunut neraka ora katut. Nek berarti nek istri sing solehah nurut karo suami, nek suami mlebu surga ya melok, nek suami mlebu neraka nek anu yo ora melok. Iya enak ngono ya. Dek njaluk sing enak-enak. Terus lanjut. Loh, Seandainya Mbak Susi positif hamil langsung bikin giveaway ya Mas, syukur bagi kaos, salam dari ibu. Oke nek Mbak Susi hamil langsung tak gawe kaos telu, nah ora yo limon, ora yo salusen langsung, tapi dengan syarat subscribe Dedi channel, terus Dedi Kreator, terus channelnya Diviari Susi, follow Instagram Mas Dedi bener tina ono iku giveaway ning follow Instagram Hai Susi juga. Dedi _Imron 92 follow Instagram buku nak giveaway-giveawayan bendur reti, oke. Lanjut Mas Dedi semoga tambah sukses saja, amin. Mas gawe vlog hutan-hutan dong. Waduh. Insya Allah ditunggu ya. Itu sebuah tantangan. Yang mau request vlog apa atau konten apa langsung komentar aja. Bisa juga lewat Instagram. Mbak Susi pantas jadi guru ya. Moga-moga jadi guru yang amanah. Amin. Kalau mau punya anak dinamakan siapa? Waduh, aku ngerti. Ditunggu aja lah. Umurku udah tak jam. Mau nikah lagi enggak Mas? Jijai.
Kapan bikin konten horor, Mas? Ditunggu aja, kita akan bikin konten horor di Dedi channelnya, tapi kita nunggu personilnya banyak dulu, soalnya kalau cuma berdua kayak kemarin repot kayak kameramennya. karena Mbak Susi yang jadi kameramannya, jadi dia kadang pedih kalau ada apa-apa ya. Tidak dong. Mas Ya, sahabat. udah. Mbak Susi kok mau sama Mas Dedi bercanda ya? Bisa. Paling burung sadar. Masih kilaf. Masih kilap. Ayo. Perbedaan setelah mereka belum nikah ya ono pasangane, ono koncone ngobrol, ono koncone Tanggung turu. jawabnya Dan bertambah lebih juga banyak. bertambah juga tanggung jawabnya. Oke. Mas. Dedi, Ya, itu tadi semua udah kita jawab. Kalau ada yang nggak kita jawab berarti pertanyaan sama dengan sebelumnya. Pokoknya terima kasih udah menonton video Q&A kita berdua, pasangan yang nggak romantis dan agak koplak ini ya. Ya apa-apa, koplak-koplak yang penting ya biar Jangan lupa sehat selalu. Pokoknya selalu dukung kita dengan nonton video-video baru dari kita. Follow akun Instagram kita, akun sosial media kita di Facebook, Instagram ada Dedi Imron 92, ada Hai Susil, dan follow semua YouTube kita. Tonton semua video kita, subscribe jadi channel Dedi Kreator dan Diari Susi. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Dan kalau ada masih tanya-tanya lagi, tulis aja di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.